Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur masyarakat Indonesia (TSMI) dengan dosen pengampu yaitu Dr. Suma Erni MPD dengan NIM 1211 1414 978. Baiklah, langsung saja kita ke videonya. Mari kita saksikan bersama-sama. Check it out. Nah, yang pertama yaitu pengertian struktur sosial masyarakat. Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, struktur sosial masyarakat merupakan sebuah konsep perumusan asas hubungan yang terjadi antara individu di dalam kehidupan di tengah masyarakat yang menjadi sebuah pedoman bagi tingkah laku seseorang. Nah, ada juga yang dari sudut pandangnya, yaitu bisa diartikan adalah sebagai suatu pengaturan institusi yang unik dan juga stabil di mana setiap individu di dalamnya saling berinteraksi satu sama lain dan hidup bersama membentuk lingkungan masyarakat. Nah, ada juga menurut C. Hosman yang mendefinisikan struktur sosial sebagai suatu pokok bahasan yang ada dalamnya ilmu sosiologi yang terkait atau berhubungan dengan kepribadian dan perilaku sosial setiap orang yang ada dalamnya kehidupan setiap harinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa struktur sosial secara umum merupakan sebagai suatu pola hubungan sosial yang terbentuk antara individu yang satu sama dengan individu lain yang membentuk suatu kelompok di dalam suatu lingkungan masyarakat. Nah, ini yang B, klarifikasi struktur sosial masyarakat. Struktur sosial dibagi menjadi dua kategori berdasarkan klarifikasinya yang ditetapkan oleh para ahli sosiologi. Untuk lebih memahami mengenai pembagian dan jenis struktur sosial yang ada dua kategori tersebut, dibedakan berdasarkan sudut pandang tertentu yang ada, yaitu yang pertama, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial atau klarifikasi sosial memiliki perbedaan tingkatan secara vertikal, merupakan bentuk struktur sosial pada masyarakat yang pada setiap tingkatannya memiliki nilai-nilai berbeda antara satu tingkatan dengan tingkatan lainnya. Stratifikasi sosial dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, stratifikasi sosial tertutup. Maksudnya tertutup merupakan stratifikasi sosial yang menggambarkan bahwa tidak memungkinkan bagi individu maupun kelompok yang berada dalam tingkatan tertentu untuk menjadi mobilitas sosial. Berikutnya yang B, stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial terbuka merupakan stratifikasi sosial yang menggambarkan bahwa sangat memungkinkan bagi individu maupun kelompok yang berbeda dalam tingkatan tertentu untuk menjadi mobilitas sosial. Yang berikutnya yang ketiga yaitu yang C, stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran merupakan stratifikasi sosial yang terjadi ketika adanya penggabungan antara stratifikasi sosial terbuka dalam stratifikasi sosial tertutup. Nah, itulah jenis. Nah, yang kedua, definisi diferensi sosial. Diferensial adalah suatu klasifikasi sosial yang memiliki perbedaan tingkatan horizontal, merupakan bentuk struktur sosial pada masyarakat yang memiliki nilai yang sama atau setara antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Diferensi sosial ini berdasarkan ciri-cirinya dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu yang pertama, ciri fisik. Ciri fisik merupakan diferensi sosial yang terjadi ketika adanya perbedaan bentuk fisik antara individu dengan individu yang lain dalam satu lingkup masyarakat. Nah, yang kedua, ciri sosial merupakan diferensi sosial yang terjadi ketika adanya perbedaan status sosial yang dimiliki seseorang. Nah, yang ketiga yaitu ciri-ciri budaya. Ciri budaya merupakan diferensi sosial yang terjadi ketika adanya perbedaan budaya antar individu. Nah, yaitu jenis struktur sosial. Struktur sosial bisa dibedakan berdasarkan jenisnya. Berikut ada 5 struktur sosial yang terbagi sebagai berikut. Yang pertama, struktur sosial kaku dan luas. Yang kedua, struktur formal dan informal. Yang ketiga yaitu
struktur sosial homogen dan heterogen. Yang keempat, struktur sosial mekanis dan strategis. Yang kelima, struktur sosial atas dan bawah. Nah, ciri-ciri struktur sosial. Yang pertama, yaitu selalu berkembang dan dapat berubah, di mana serta kita ketahui sendiri bahwa seorang yang berada dalam suatu tingkatan atau kelompok sosial tertentu dapat mengalami perubahan baik itu naik maupun turun. Nah, kedua, meliputi seluruh kebudayaan dalam masyarakat. Dalam menjalin suatu hubungan dengan individu lainnya, struktur sosial akan selalu ada, di mana sering perkembangan seorang individu akan mencoba membuat hubungan dengan orang lain yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Nah, yang ketiga, yaitu membentuk suatu kelompok. Dalam suatu lingkup masyarakat terdapat individu masing-masing memiliki perbedaan, namun seringkali individu-individu yang memiliki kesamaan atau ketertarikan yang sama akan membentuk suatu kelompok yang menciptakan adanya struktur sosial. Yang keempat, yaitu terdapat dimensi vertikal maupun horizontal. Dapat kita ketahui berdasarkan penjelasan yang ada di atas bahwa struktur sosial terdiri dari berbagai jenis, di mana adanya tingkatan yang tidak setara disebut dengan stratifikasi sosial, dan juga ada tingkatan yang setara disebut dengan diferensiasi. Nah, termasuk yang fungsi struktur sosial masyarakat. Dengan demikian, makin berkembang zaman, sangat penting adanya pembagian tugas yang jelas di masyarakat. Fungsi struktur sosial dibagi menjadi dua. Oke, yang pertama yaitu struktur sosial sebagai kontrol sosial bagi masyarakat. Yang dimaksud adalah dengan adanya struktur sosial yang jelas, di dalamnya terdapat norma maupun peraturan yang jelas guna mengatur setiap individu, dapat menghindarkan risiko adanya perselisihan maupun konflik antar kelompok lainnya. Nah, yang kedua, struktur sosial dapat membuktikan bahwa setiap individu yang ada di masyarakat memiliki fungsi dan kelas yang berbeda satu sama lain. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap individu memiliki keunikan yang kelebihan masing-masing. Begitu pula ketika menjadi bagian dari satu kelompok. Mungkin setiap kelompok orang memiliki tugas tanggung jawab yang berbeda, di mana kekurangan seorang bisa jadi adalah kelebihan orang lain. Di dalam struktur sosial tersebut, mereka bisa saling melengkapi dan bahu-membahu untuk mencapai tujuan bersama. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.